Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Esmon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik merevisi dan menilai karya tulis ilmiah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknik merevisi karya tulis ilmiah. Dalam merevisi karya tulis ilmiah, berkaitan dengan beberapa hal, yaitu menambahkan, mengurangi atau menghilangkan, mengganti, mengubah tata letak, merapatkan atau merenggangkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai lambang-lambang dalam pengkoreksian karya tulis ilmiah. Saya akan meletakkan gambar dari lambang tersebut di bagian atas video ini. Untuk lambang dalam pengkoreksian karya tulis ilmiah ada 22 lambang, yaitu yang pertama, lambang ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian yang harus dikoreksi. Yang kedua, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus diubah letak kalimat, kata, atau tanda bacanya. Yang ketiga, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi tidak dibutuhkan. Yang keempat, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi ditulis secara rapat sehingga harus direnggangkan. Sebaliknya, yang kelima, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi ditulis secara renggang sehingga harus dirapatkan. Yang keenam, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dipindahkan letaknya pada baris sebelumnya. Yang ketujuh, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dipindahkan letaknya pada bagian berikutnya atau baris berikutnya. Yang kedelapan, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus disambungkan. Yang kesembilan, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dilengkapi. Yang kesepuluh, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi ditulis selalu renggang sehingga harus dirapatkan. Yang ke-11, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus ditulis agak lebih tinggi sedikit. Yang ke-12, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus ditulis agak lebih rendah sedikit. Yang ke-13, lambang ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus ditarik ke arah kiri atau ke arah luar. Yang ke-14, lambang ini menunjukkan bahwa bagian-bagian yang dikoreksi ditulis terlalu rapat sehingga tulisan tersebut menjadi tidak jelas. Agar lebih jelas, maka tulisan tersebut harus ditarik ke arah kanan atau ke arah dalam. Yang ke-15, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi jangan dijadikan sebagai kalimat baru atau baris baru. Yang ke-16, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi jarak spasi antara baris di atas dan baris di bawahnya terlalu rapat. Sebaliknya, yang ke-17, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi jarak spasi baris di atas dan baris di bawahnya dibuat terlalu renggang. Yang ke-18, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian telah dikoreksi dibatalkan. Yang ke-19, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dibuat dengan cetak tebal. Yang ke-20, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dibuat tulisannya dengan cetak miring. Yang ke-21, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dibuat tulisannya dengan huruf kecil. Yang ke-22, tanda ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dikoreksi harus dibuat tulisannya dengan huruf besar. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menilai karya tulis ilmiah. Untuk keperluan akademis, sebagai tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya, maka dilakukanlah penilaian terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa tersebut. Pada umumnya, tulisan yang dinilai adalah tulisan yang telah dilakukan koreksi oleh penilainya. Maksudnya, karya tulis ilmiah dari mahasiswa tersebut sebelumnya telah dikoreksi oleh dosen pembimbingnya, baru setelah itu dapat dinilai oleh penguji. Dalam menilai karya tulis ilmiah, harus ditetapkan skor dan penafsiran. Antara skor dan penafsiran ini sendiri selalu seiring dan sejalan. Contohnya, jika skor dari karya tulis ilmiah tersebut adalah 100, maka penafsirannya adalah sangat baik, sehingga mahasiswa tersebut dapat diluluskan. Sebaliknya, jika skor dari karya tulis ilmiah tersebut adalah misalkan 40, maka penafsirannya adalah buruk atau sangat buruk, sehingga mahasiswa tersebut tidak dapat diluluskan. Sebenarnya karya tulis ilmiah bukan menjadi patokan atau menjadi tolak ukur terhadap kelulusan seorang mahasiswa, melainkan juga ada faktor-faktor lain seperti bagaimana kecakapan mahasiswa tersebut dalam mempresentasikan karya tulis ilmiahnya, atau bagaimana mahasiswa tersebut dapat mempertahankan karya tulis ilmiahnya ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh penguji. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.